Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat fitur upload file image di Node.js. Untuk memudahkan dalam menangani upload file, kita akan menggunakan package Multer. Apa itu Multer? Multer adalah sebuah middleware untuk mengurus content type multi-port form data, yang mana digunakan untuk upload file. Nah, di sini saya menggunakan Express.js sebagai framework backend-nya dan juga sudah setup awal yang sederhana. Ngomong-ngomong, di sini saya menggunakan type-nya itu modul ya, bukan cuman JS. Dan juga apabila kita lihat di sini struktur project kita, di sini terdapat file yaitu servernya, kemudian ada directory atau folder client yang mana akan saya gunakan sebagai pengetesan nanti, dan kemudian di sini terdapat directory public yang mana di sini akan digunakan untuk menyimpan file image-nya. Selanjutnya saya akan menginstal package multernya. Saya akan buka terminalnya, kemudian saya ketikkan perintah npm i multer. Kemudian saya akan menggunakannya di global middleware. Saya akan import package-nya. Saya akan gunakan di bawah static. Selanjutnya kita akan kirim argumen yaitu berupa objek. Nah, cara termudah dalam menggunakan multer yaitu kita bisa menggunakan property dash, kemudian path-nya yaitu lokasi di mana kalian menyimpan filenya. Kalian mau menyimpan filenya di mana nih? Di sini saya di public, kemudian image. Selanjutnya kita panggil methodnya yaitu single. Kita akan menangani single file dulu. Kemudian file name-nya. File name-nya di sini saya image. Kemudian saya save. File name itu adalah nama ini ya, file inputan yang dari user. Kemudian untuk mengetesnya, saya akan membuat root-nya dulu. Saya akan buat di root directory routes.js. Selanjutnya saya buat dulu. Saya juga buat controller.js. Isinya sederhana saja. Saya buat export function namanya upload, kemudian parameternya request res, saya pakai 2 saja. Kemudian untuk kita melihat informasi filenya yang telah diupload, kita akan melihatnya. Kita akan menggunakan console.log request.file. Nah, request.file ini dibuat otomatis oleh multer. Makanya kita dapat nanti bisa menggunakan request.file. Kemudian saya buat test, statusnya 200, kemudian kirim JSON, isinya message. Oke. Kemudian saya save. Selanjutnya balik lagi ke routes. Saya import dulu, import router, kemudian copy cons router, dan saya export default router. Selanjutnya saya buat path-nya yaitu router yang menggunakan method post, yang path-nya ke upload. Maka saya kirim dulu, saya import dulu controllernya, import upload, jangan lupa .js, kemudian jalankan upload dan saya save. Selanjutnya saya import route-nya, import router.
routes.js. Saya menambahkan .js di sini karena saya pakai type modul ya. Dan saya save. Sorry, saya lupa menggunakannya di sini. app.use router. Dan saya save. Selanjutnya saya akan jalankan servernya npm run dev. Kemudian saya akan coba, saya perkecil dulu. Oke, saya akan pilih filenya, saya akan coba ini, dan saya submit. Oke, berhasil. Apabila kita lihat di konsol di sini, ini adalah informasi file yang telah diupload tadi. Ada file name-nya tadi, image, original name-nya, encoding, mime type, dan seterusnya. Kalau kita lihat di public image, maka akan muncul filenya yang barusan kita upload, dan Multer secara otomatis mengubah original name-nya menjadi random string. Kalau kita lihat, maka tidak muncul ya, karena kalau kita lihat lagi, Multer tidak menambahkan ekstensi. Kalau kalian mau upload file kemudian maunya begini, silakan saja. Tapi kalau kalian mau mengontrol lagi, yaitu kalian misalnya menambahkan ekstensi, kalian bisa menggunakan properti namanya storage di Multer. Kita balik lagi ke server, saya perbesar dulu. Kita akan ubah, bukan dash tapi storage. Kemudian value-nya yaitu engine dari Multer, yang mana Multer telah sediakan storage engine. Storage engine itu adalah fungsi biasa, cuma Multer menamainya storage engine. Nah, kita akan coba gunakan. Kita buat const storage Multer. Nah, di sini Multer menyediakan dua storage engine-nya, yaitu memory storage dan disk storage. Kita akan coba satu-satu. Yang pertama, memory storage. Di memory storage kita tidak ada banyak pilihan ya, yang artinya tidak ada pilihan, kita tidak bisa mengatur filenya. Kemudian apa yang terjadi kalau kita menggunakan memory storage? Kita save. Selanjutnya saya akan coba upload, dan saya submit. Berhasil. Kalau kita lihat di konsol, ini adalah informasi file yang barusan saja saya upload tadi. Ada filenya, ada originalnya, encoding, mime type. Cuma kita lihat ada yang baru nih, buffer. Karena kalau kita lihat di atas, di sini nggak ada nih buffer. Ini kenapa? Karena oleh Multer, file kita yang tadi baru saya upload itu diubah menjadi buffer dan disimpan di memori, yang artinya simpan di RAM. Kalau kalian maunya begini, kalian hanya butuh buffernya saja, silakan gunakan memory storage. Tapi kalau kalian ingin menyimpannya, tidak butuh buffernya, menyimpannya di sini di storage, kalian bisa menggunakan disk storage. Kita akan hapus. Kita akan coba Multer disk storage. Nah, di storage saya perbesar dulu. Kita memiliki option atau pilihan. Yang pertama ini berupa objek ya. Yang pertama itu destination, yang mana memiliki parameter yaitu request, file, callback. Di sini saya pakai ini ya, shorthand method. Ini fitur dari objek literal. Kemudian untuk destinasinya yaitu lokasi penyimpanannya, kita buat callback. Kemudian untuk parameter, untuk argumen pertama kita beri null, yang artinya tidak ada error.
Kemudian yang kedua adalah path-nya, lokasi penyimpanannya, yaitu di sini saya buat public. Kemudian image. Selanjutnya untuk file name-nya, file name. Untuk file name-nya sama juga sama destination, yaitu request untuk parameternya, file, dan callback. Di sini file name-nya terserah kalian. Kalian ingin menggunakan original name-nya atau kalian ingin ubah, silakan saja. Tapi kalau kalian menggunakan original name, itu akan ada masalah nanti. Katakanlah ada dua user, kita sebut saja user A dan user B. Ketika user A ini mengupload file image yang bernama me, kemudian berhasil, dan selanjutnya user B itu mengupload file image yang juga bernama me, maka yang terjadi adalah file image yang dimiliki user B itu akan menggantikan file image user A. Semoga bisa paham ya yang saya contohkan tadi. Kalau saya berikan di sini, langsung contohkan saja. Callback untuk parameter pertamanya null. Kemudian untuk file name-nya yaitu file original name. Ini saya save. Selanjutnya saya akan coba, saya akan upload test 3 dan saya submit. Oke, kita telah berhasil menguploadnya. Kemudian selanjutnya saya akan coba upload. Kemudian saya akan pilih yang ini, test 3, dan saya submit. Maka telah berhasil. Dan apabila kita lihat, filenya tidak bertambah. Tapi kalau kita lihat filenya test 3, maka akan muncul yang ini, digantikan. Padahal sebelumnya adalah gambar pot bunga. Tapi karena saya mengupload yang baru dengan nama yang sama, maka file yang lama itu akan digantikan. Nah, kita kan tidak ingin seperti begitu. Kalau tidak ingin seperti begitu, kita bisa membuat file name-nya menjadi random byte. Kita akan memanfaatkan modul crypto yang dimiliki Node.js, import crypto from crypto. Kita akan buat di sini. Kita buat sini const uuid crypto dot random uuid. Selanjutnya kita akan menambahkan ekstensi saja. Kita tidak hanya mengubah file name-nya menjadi random byte, kita juga akan menambahkan ekstensinya. Untuk itu kita akan buat variabel lagi. Kita buat const type image, yaitu objek yang mana kita akan beri image untuk key-nya /jpg, kemudian value-nya jpg. Ini untuk kita akan mengecek mime type-nya, mime type file tersebut. Kalau mime type-nya image /jpg, maka ekstensinya jpg. Oke. Dan saya copy dulu, tekan Alt Shift bawah, dan saya ubah jpg menjadi jpg, kemudian png. Dan saya akan gunakan di sini const ekstensi, yaitu type image file dot mime. Kalau kita lihat di konsol, mime type. Kemudian kita akan gunakan di sini, kita hapus. Kita akan gunakan string template literal, yaitu uuid
.ext. Kemudian kita save. Saya akan coba. Saya kembali lagi, sampel, kemudian saya tes, submit, berhasil. Kalau kita lihat di sini, kita telah berhasil. Kalau saya perbesar, name-nya diubah menjadi random byte, yaitu UUID, kemudian ada ekstensinya. Mantap. Nah, selanjutnya, apabila kalian ingin membatasi file yang ingin diupload, misalnya saja hanya boleh file image yang berekstensi JPG, JPG, PNG, itu bisa. Kalian bisa menggunakan file filter pada Multer. Kita akan gunakan di sini. Kita file filter. Isi dari file filter adalah sebuah function untuk merapikannya supaya tidak tumpuk di server sini. Kita akan memindahkannya. Kita akan buat dulu directory yang namanya middleware, kemudian kita beri nama filenya upload file.js. Kita akan cut saja, kita copy dari sini, kita cut dan saya taruh di sini. Selanjutnya kita akan hapus saja ini crypto sama Multer, kemudian kita cut, kita ke file, kemudian kita akan import dulu modulnya, import crypto from crypto, kemudian kita juga import Multer, kemudian kita akan menyimpan Multer itu di upload. Kita beri variable once upload, kemudian kita export upload, kemudian kita save. Selanjutnya kita akan gunakan di sini kita beri nama upload file saja. Kita beri nama upload file, save, kemudian kita import upload file. Selanjutnya kita akan gunakan di sini. Kita save. Error karena file filternya kita belum definisikan ya di sini. Nah, untuk itu kita akan buat file filternya. Kita buat function cons file filter, parameternya sama dengan di atas, request dot file, callback. Nah, kita akan memanfaatkan tipe image yang telah kita buat tadi untuk memfilter. Kita buat di sini cons accept image, yaitu object dot key dari type image. Kita akan mengambil key-nya, yaitu image type-nya, image JPG, dan seterusnya. Ini akan meretur sebuah array. Kemudian kita cek if
accept meme.includes itu file.memetype. Kalau ada, kita akan cek aja. Kalau tidak ada saja dulu. Kalau tidak ada, maka kita buat saja di sini callback, yaitu kita beri errornya di sini, kita beri objek yaitu message, kemudian kita beri pesan errornya file not accepted, kemudian kita beri false yang artinya tidak boleh. Kemudian kalau ada else, maka kita buat callback yaitu errornya null, dan kita beri argumen kedua yaitu true yang artinya boleh, dipersilakan. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan coba upload PDF. Kita open, kita submit, maka tidak akan diupload. Kalau kita lihat di image, tidak ada filenya. Selanjutnya, apabila kita ingin membatasi maksimal ukuran file gambar yang boleh diupload, itu bisa. Kita tinggal menambahkan property limits di Multer. Saya ke bawah, saya akan tunjukkan. Saya perbesar dulu. Kemudian kita akan menambahkan di sini yaitu limits yang ingin kita batasi file size, yang mana value-nya integer. Saya akan buat variabel dulu yang namanya max size. Di sini contohnya saya berikan 1 MB untuk maksimal size-nya. Kemudian saya akan gunakan di sini max size. Saya save. Kemudian kita akan coba. Saya akan pilih file yang ini. Kalau kita lihat propertinya, size-nya 1,8, yang artinya melebihi batas maksimal file yang boleh diupload. Kemudian saya submit, dan error. Kalau kita lihat di public image, filenya tidak ada, masih tetap 3. Kemudian kalau kita lihat, sepertinya semuanya sudah oke nih. Tapi bagaimana kalau saya mengupload file PDF yang saya ubah ekstensinya menjadi PNG? Apa yang terjadi? Saya akan mencobanya. Saya akan ubah ekstensinya ini, yang mana aslinya PDF. Saya rename. Kemudian saya ganti ekstensinya menjadi PNG. Saya save. Kalau berubah, kemudian saya submit, apa yang terjadi? Berhasil. Kan seharusnya tidak bisa kan? Karena yang kita inginkan yaitu file image yang benar-benar file image yang bertipe PNG. Tapi yang kita lihat di sini, filenya berhasil terupload, yaitu .png ini. Filenya berhasil terupload. Ini kenapa terjadi? Karena kalau kita lihat lagi di kode kita, di sini filter cuma memfilter meme type dari file tersebut, bukan dari file type-nya. Karena by default Multer tidak bisa memeriksa file type-nya, hanya memeriksa meme type-nya. Nah, untuk mencegahnya atau mengatasinya, kita bisa mengecek file signature dari tiap-tiap file yang di-upload oleh user, atau biasa dikenal magic number. Kalau kita lihat list dari file signature, kalau kita lihat di sini di Wikipedia, ini adalah list dari signature file atau biasa dikenal magic number. Di sini ada banyak sekali. Nah, kita akan mengeceknya
dari signaturnya ini. Maka kita akan mengubah filenya menjadi buffer, dan kemudian kita akan mengecek dari signaturnya. Nah, untuk mempermudahnya, kita akan menggunakan library file type. Untuk itu kita kembali lagi ke codingan kita. Untuk websitenya saya telah taruh linknya di deskripsi ya, kalau kalian ingin melihat full dari list file of signaturnya. Saya matikan dulu servernya, kemudian saya install package-nya. Install file type. Saya jalankan lagi servernya. Saya tutup dulu terminalnya, kemudian perbesar, tutup lagi. Nah, untuk menggunakannya kita akan buat lagi file middleware. Di sini kita akan buat di sini misalnya file type.js. Tambahkan check file type. Kemudian kita akan import package-nya. Import from file type. Kita akan gunakan yaitu file type from file. Selanjutnya kita akan buat function yaitu export default. Kita beri nama misalnya di sini check file type, yang mana memiliki parameter request, res, next. Pertama kita akan menangkap filenya dulu. Kita buat variabel const namanya file, yaitu request.file. Kemudian selanjutnya kita akan buat list mime type yang diperbolehkan. Kita buat const accept mime, dimana kita akan gunakan ini yang telah kita buat. Kita akan ekspor saja di sini, ekspor yang kita save. Selanjutnya kita akan gunakan, kita import type image, kemudian kita akan mengambil key-nya, yaitu kita menggunakan object.key dari type image. Jangan lupa kita berikan async, karena file type from file ini, method ini operasinya asynchronous. Kita buat const file type, yaitu await file type from file, kemudian file.path. Kita berikan path dari file kita, yang mana di sini dapatkan dari request.file. Nah, di sini file type from file ini akan memeriksa tipe filenya. Kemudian kita akan cek if accept type .includes, yaitu file type mime. Kita akan cek mime-nya. Apabila tidak ada, maka kita akan meretur res status. Kita beri statusnya 500 saja. Kemudian kita beri JSON, kita beri message-nya file is not image. Tapi kalau tidak ada error, yang artinya filenya itu benar-benar gambar, kita next saja langsung. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan gunakan di sini. Saya akan gunakan di global middleware. Saya import dulu. Import check file type.
saya akan gunakan di sini check file type, dan saya save. Oops, saya lupa tambahkan ekstensinya .js. Oke. Dan kita tes. Saya akan tes lagi ini. Saya coba dulu hapus dulu sebentar ya. Saya hapus dulu semua ini supaya nggak bingung. Kemudian saya tes. Ini kan awalnya PDF kan. Saya open, saya submit, maka akan muncul file is not image. Setelah error ini. Tapi kalau kita lihat, loh, kok filenya terupload? Karena apa? Karena by default Multer akan menyimpannya langsung. Karena di sini di pengecekan pertama dia lolos, kemudian langsung tersimpan oleh Multer. Nah, di pengecekan kedua ini dia gagal, nggak lolos karena filenya bukan image, filenya adalah PDF. Nah, untuk itu kita akan menghapus file ini kalau file tersebut bukan image. Kita akan menggunakan unlink, yaitu modul dari Node.js, import from fs, yaitu unlink. Kemudian kita akan gunakan di sini. Kita berikan await unlink. Kita berikan path-nya, yaitu file.path. Dan kita save. Kita hapus dulu ini. Selanjutnya saya akan coba lagi. Oke, saya submit. Maka filenya gagal. Tapi apabila kita lihat, filenya tidak ada, sudah terhapus oleh unlink. Tapi untuk best practice-nya, kita sebaiknya cek dulu ya filenya untuk memastikan filenya benar ada atau tidak. Kalau benar-benar ada, kita akan hapus. Untuk itu kita akan menggunakan modul access dari Node.js. Ini juga asynchronous. Saya buat dulu function async function check file, dimana kita berikan parameternya path, kemudian kita beri try catch, dan await access, kita berikan path-nya. Kemudian apabila berhasil kita return true. Apabila gagal kita return false kalau tidak ada filenya. Dan kita save. Selanjutnya kita akan gunakan di sini. Kita buat dulu const is exist, itu await check file. Kita berikan file.path. Ini kita cek if is exist-nya, kalau ada true maka kita hapus. Save. Kita akan coba lagi. Submit. Maka berhasil. Kalau kita lihat filenya tidak ada. Berikutnya kita akan coba menghandle error. Di sini saya akan menggunakan cara express. Saya akan menggunakannya di server.js. Saya ke bawah dulu. Kemudian saya buat middleware-nya. Terdapat 4 parameter: error, request, trace, next. Kemudian
Kita akan coba lihat errornya dulu. Console.log error, kemudian kita beri res dot statusnya 500 JSON error, dan save. Kemudian saya akan coba apabila ekstensinya SVG, submit, akan muncul pesan error di sini, file no accepted. Ini muncul dari, kalau kita lihat di upload file.js, kita ke file filter, kemudian ke sini kita mengecek apabila mimet type-nya tidak ada yang kita izinkan, maka akan muncul pesan ini. Kalian di sini bisa menambahkan misalnya status kodenya atau apapun itu. Kemudian kalau ada error yang di luar ini file filter, misalnya di sini adalah ukuran maksimal size-nya, kita bisa menangkap errornya dengan cara kita akan mengecek instance dari Multer. Untuk itu kita ke server dulu. Saya akan import Multer. Kemudian kita akan cek di sini if error instance of dari multer error, yang artinya di sini kita akan memeriksa apakah di objek error ini terdapat instance dari multer error. Kalau iya, maka kita akan coba console.log, kita beri error di sini. Kita yang error di bawah kita hapus dulu. Kita save. Kita akan coba mengupload file image di atas 1 MB. Kita submit. Maka akan muncul di sini di error di konsol. Kalau kita lihat akan muncul error status kodenya ada fieldnya. Nah, kita akan mengambil ini status kodenya, yaitu limit file size. Saya copy. Kemudian kita cek di sini if error kodenya itu sama dengan limit file size, maka mau ngapain? Sini terserah kalian mau ngapain. Sini misalnya saya mau ganti image-nya, message-nya. Saya pakai di sini error dot set. Saya mau custom message-nya, yaitu misalnya max size file is 1 MB. Ini kita taruh saja di bawah. Maka apabila kita save, kita coba lagi submit, maka akan muncul pesan errornya berbeda, yaitu max size file is 1 MB. Kemudian apabila kalian ingin mengubah status kodenya, silakan saja custom sendiri. Di sini saya memberikan contoh saja. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.